Sabda TV. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Di sana ada usaha-usaha yang bisa kita lakukan agar kita husnul khatimah. Secara garis besar tadi, amal-amal kebaikan itu akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Secara perincian kita akan sebutkan beberapa saja. Ya, tidak mungkin kita akan bisa menyebutkan semuanya. Karena amal saleh itu sangat banyak. Tapi yang saya sebutkan ini yang insya Allah sangat besar pengaruhnya kepada husnul khatimah. Yang pertama jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, yang sangat mempengaruhi husnul khatimah adalah akidah kita. Kita harus berakidah dengan akidah yang lurus. Jadilah orang yang berakidah lurus. Dan ini menuntut kita untuk mempelajari akidah yang lurus, akidah yang benar, akidah yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat Nabi. Akidah yang seperti inilah akidah yang benar, akidah yang sahihah. Pelajaran akidah banyak dikesampingkan di zaman kita. Musuh-musuh Islam memang berusaha menjauhkan kaum muslimin dari akidahnya. Bahkan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, pendangkalan akidah sekarang menjadi lebih sistematis. Masuk ke lembaga-lembaga pendidikan diwajibkan. Sekarang ini jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, kita dipaksa untuk meyakini bahwa semua agama itu benar. Kita dipaksa untuk itu. Bahkan di zaman ini orang yang mengatakan bahwa selain yang beragama Islam itu kafir, itu dimusuhi. Dianggap sebagai pemahaman yang ekstrim. Ini termasuk di antara usaha-usaha musuh Islam untuk mendangkalkan akidah kaum muslimin. Padahal itulah yang benar. Orang-orang yang di luar Islam ya disebut kafir dalam syariat Islam. Istilah itu ada dan memang untuk menyebut mereka yang di luar Islam. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih, anaknya Maryam. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Benar-benar telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari tiga. Dikatakan Al-Quran seperti itu. Al-Quran yang mengatakannya, bukan ana. Al-Quran kita mengatakan seperti itu. Tapi ketika kita sebut kata-kata itu dianggap sebagai orang yang berpemahaman ekstrim. Ini pendangkalan akidah. Ada yang mengatakan bahwa semuanya nanti akan masuk surga, yang penting baik kepada manusia. Semuanya. Yang penting akhlaknya mulia kepada manusia, maka dia masuk surga. Ya seakan-akan surga itu miliknya. Mereka lah orang-orang yang bisa disebut sebagai pengkapling surga yang mereka itu. Ya mereka katakan gitu. Mereka katakan bahwa orang yang akhlaknya baik kepada manusia, mereka akan masuk surga semuanya, apapun agamanya. Ini subhanallah.
Seakan-akan manusia itu segala-galanya. Tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang dermawan sekali, setiap hari sedekah misalnya 1 M, tapi dia kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah dia pantas masuk surga? Jawabannya jelas tidak, jamaah. Walaupun sedekahnya setiap hari 1 M. Kenapa? Karena dia memang berakhlak baik kepada manusia, tapi dia sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lebih wajib berakhlak kepada Allah ataukah berakhlak kepada manusia? Yang lebih wajib berakhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia hanya berakhlak kepada manusia, tapi sangat kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya jelas Allah akan murka, semurka-murkanya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih. Tidak ada yang menghalangi sedekah mereka, nafkah-nafkah mereka, infak-infak mereka itu diterima oleh Allah. Tidak ada yang menghalangi infak-infak mereka, sedekah-sedekah mereka diterima oleh Allah, kecuali apa? Karena mereka kufur kepada Allah dan Rasulnya. Karena kekufuran itu, akhirnya Allah tidak terima sedekah mereka. Akhirnya Allah tidak terima infak mereka, sebanyak apapun infaknya. Maka akidah yang lurus, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, harus kita perhatikan. Disinilah kunci kekuatan kaum muslimin.